Kitab Bilangan pasal 16. Beberapa pemimpin menentang Musa. Suatu ketika, Korah, anak Yizhar, anak Kehat, anak Lewi, serta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On, anak Pelet, mereka orang-orang Ruben, menghasut orang-orang. Mereka bangkit berdiri di hadapan Musa bersama dengan sejumlah orang Israel, 250 orang pemimpin jemaat terpilih, orang-orang ternama. Mereka berkumpul menentang Musa dan Harun dan berkata, "Kalian sudah keterlaluan. Seluruh umat dan setiap orang di antara mereka adalah orang-orang kudus. Tuhan ada di tengah mereka. Mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan ini?" Ketika Musa mendengarnya, dia sujud dengan muka sampai ke tanah. Lalu dia berkata kepada Korah dan semua pengikutnya, "Besok pagi Tuhan akan menunjukkan siapakah miliknya dan siapakah yang kudus, dan akan membawa dia dekat kepadanya. Jadi besok lakukanlah ini, hai Korah. Kamu dan para pengikutmu harus mengambil pedupaan. Nyalakan api di dalamnya, dan taburkanlah kemenyan di atasnya di hadapan Tuhan besok. Yang dipilih Tuhan, dialah orang yang kudus. Hai anak-anak Lewi, cukuplah itu." Musa juga berkata kepada Korah, "Hai orang Lewi, dengarkanlah. Allah Israel telah memisahkanmu dari seluruh umat untuk membawamu dekat kepadanya, untuk mengerjakan pelayanan tenda suci Tuhan, dan untuk berdiri di hadapan umat melayani mereka. Tidakkah itu cukup bagimu? Dia telah membawamu dan saudara-saudaramu, orang Lewi, dekat kepadanya. Sekarang kamu menuntut jabatan imam juga. Sebab itu, kamu dan para pengikutmu telah berkumpul menentang Tuhan. Siapakah Harun sehingga kamu menggerutu terhadap dia?" Kemudian Musa menyuruh seseorang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Namun kedua orang itu menjawab, "Kami tidak akan datang. Belum cukupkah kamu membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah dengan susu dan madu untuk membuat kami mati di padang gurun, sehingga kamu mau menjadi tuan atas kami? Sesungguhnya kamu tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah susu dan madu, ataupun memberi kami warisan ladang atau kebun anggur. Masihkah kamu hendak membutakan mata orang-orang ini? Kami tidak akan datang." Musa menjadi sangat marah dan berkata kepada Tuhan, "Janganlah mengindahkan persembahan mereka. Aku tidak pernah mengambil seekor keledai pun dari mereka. Aku tidak pernah merugikan satu pun dari mereka." Musa berkata kepada Korah, "Kamu dan semua pengikutmu harus datang ke hadapan Tuhan besok, baik kalian maupun Harun. Setiap orang dari kalian harus membawa pedupaan dan menaruh kemenyan di situ, 250 pedupaan. Kamu dan Harun juga, masing-masing harus membawa pedupaan." Jadi setiap orang mengambil pedupaannya, menaruh api di situ dan menaburinya dengan kemenyan, lalu berdiri di pintu masuk tenda pertemuan bersama Musa dan Harun. Korah mengumpulkan semua orang untuk menentang mereka di pintu tenda pertemuan. Lalu kemuliaan Tuhan tampak kepada seluruh kumpulan itu. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari orang-orang ini, supaya aku dapat membinasakan mereka dalam sekejap." Akan tetapi Musa dan Harun tersungkur dengan muka mereka dan berkata, "Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, ketika satu orang berdosa, akankah Engkau murka terhadap seluruh umat?" Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada umat itu untuk menjauh dari sekeliling tempat tinggal Korah, Datan, dan Abiram." Lalu
Musa bangun dan pergi menemui Datan dan Abiram, dan tua-tua Israel mengikutinya. Dia berkata kepada umat itu, "Menjauhlah dari tenda orang-orang jahat ini. Jangan menyentuh apapun milik mereka. Jika kamu melakukannya, kamu akan dibasmi bersama semua dosa mereka." Jadi, mereka pun menjauh dari perkemahan Korah, Datan, dan Abiram. Lalu, Datan dan Abiram keluar dan berdiri di pintu tenda mereka bersama istri mereka, putra-putra mereka, dan anak-anak mereka yang masih kecil. Musa berkata, "Dengan ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang mengutusku untuk melakukan segala perbuatan ini, bukan atas kemauanku sendiri. Jika mereka mati secara wajar seperti semua manusia, atau jika mereka mengalami akhir seperti semua manusia, berarti Tuhan tidak mengutus aku. Akan tetapi, jika Tuhan melakukan sesuatu yang baru, tanah membuka mulutnya dan menelan mereka bersama segala milik mereka, dan mereka turun hidup-hidup ke Sheol. Kamu akan mengetahui bahwa mereka telah menentang Tuhan." Setelah dia selesai mengucapkan semua perkataan itu, tanah di bawah mereka pun terbelah, terbuka. Bumi membuka mulutnya dan menelan mereka, seisi rumah mereka, dan semua orang yang menjadi bagian dari Korah beserta segala milik mereka. Mereka dan seluruh milik mereka turun hidup-hidup ke Sheol. Bumi menutup di atas mereka, dan mereka pun binasa dari antara umat itu. Seluruh umat Israel yang ada di sekitar tempat itu berhamburan mendengar jeritan mereka. Mereka berkata, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Kemudian keluarlah api dari Tuhan menghanguskan 250 orang yang mempersembahkan kemenyan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakan kepada Eleazar, anak Imam Harun, untuk mengambil semua pedupaan dari tengah kobaran api, karena pedupaan itu kudus. Dan kamu hamburkanlah bara apinya jauh-jauh. Semua pedupaan milik orang-orang yang telah berdosa dan membayarnya dengan nyawa mereka harus ditempa menjadi lempengan untuk menyalut mazbah. Karena mereka sudah mempersembahkannya di hadirat Tuhan, sehingga semuanya menjadi kudus. Dengan demikian, ini akan menjadi tanda bagi umat Israel." Imam Eleazar mengumpulkan semua pedupaan perunggu yang dibawa oleh mereka yang terbakar, kemudian ditempa menjadi lempengan untuk menyalut mazbah, sebagai peringatan bagi keturunan Israel bahwa tidak ada orang awam yang bukan keturunan Harun yang boleh mendekat untuk membakar kemenyan di hadapan Tuhan, supaya jangan menjadi seperti Korah dan pengikutnya, seperti yang telah dikatakan Tuhan melalui Musa. Harun menyelamatkan umat. Namun, keesokan harinya, seluruh umat Israel menggerutu terhadap Musa dan Harun dengan berkata, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Dan terjadilah ketika umat itu berhimpun menentang Musa dan Harun, mereka berpaling ke arah tenda pertemuan, melihat awan menutupinya dan kemuliaan Tuhan tampak. Kemudian Musa dan Harun datang ke depan tenda pertemuan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Menjauhlah dari antara umat ini, supaya aku membinasakan mereka dalam sekejap." Lalu mereka tersungkur dengan mukanya. Musa berkata kepada Harun, "Ambillah pedupaan, taruhlah api dari mazbah ke dalamnya, dan taburilah dengan kemenyan, dan bawalah segera kepada umat untuk mengadakan pendamaian bagi mereka, karena murka telah keluar dari Tuhan, tulah telah dimulai." Harun mengambil pedupaan seperti yang dikatakan Musa dan berlari ke tengah umat itu. Lihat, tulah sudah dimulai di antara mereka.
Maka dia membubuhkan kemenyan dan mengadakan pendamaian bagi umat itu. Dia berdiri di antara yang hidup dan yang mati, dan tulah itu berhenti. Ada 14.700 orang yang mati karena tulah, belum termasuk orang yang mati dalam perkara Korah. Setelah tulah berhenti, Harun pun kembali kepada Musa di pintu tenda pertemuan.